Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, semua sudah sarapan. Ibu berharap agar tes ini kalian bisa mengerjakan dengan optimal sampai akhir tes nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Usfi Syarwatul Ilmi. Di sini saya sebagai tester untuk pelaksanaan tes kita yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Hari ini kita akan melaksanakan tes CFIT yang terbagi menjadi dua, yaitu CFIT skala 3 bentuk A dan bentuk B. Sebelumnya mungkin udah ada yang pernah mengikuti tes ini sebelumnya? Belum. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya tes CFIT ini, yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif saudara semua. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, Ibu mau bertanya apakah ada yang ingin pergi ke kamar mandi? Karena pada pelaksanaan tes ini nanti saudara tidak diperkenankan untuk pergi ke kamar mandi atau pergi keluar, karena tes ini nanti akan diberi waktu. Saya mau ke kamar mandi. Iya, silakan. Karena teman kalian sudah kembali, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa demi kelancaran tes ini. Silakan, salah satu. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membagikan lembar jawaban untuk CFIT skala 3 bentuk A. Mohon jangan diisi terlebih dahulu ya identitasnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian identitas. Di situ tertera nama, nomor, sekolah, tanggal testing, tanggal lahir, dan usia. Untuk nama dan sekolah itu nanti ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf balok. Sedangkan untuk nomor, tanggal testing, tanggal lahir, dan usia menggunakan angka. Saya akan mencontohkan pengisian atau menghitung usia. Di sini tadi tanggal testingnya tanggal 28 bulan 11 2023. Saya contohkan tanggal lahir saya ya. Nah, cara menghitung usia yaitu dengan mengurangkan tahun testing dengan tahun lahir Anda. Yaitu ini 21, ini 5. Nah, jadi di lembar jawaban kalian nanti usianya ditulis 21 tahun 6 bulan. Sampai sini ada yang masih belum paham? Tanya Bu. Ya. Untuk yang tanggalnya? Tanggalnya tidak perlu dicantumkan ya, hanya bulan dan tahun. Terima kasih Bu. Silakan saya beri waktu untuk mengisi identitas kalian terlebih dahulu. Sudah? Selanjutnya akan saya bagikan buku tes dalam keadaan terbalik. Mohon buku tes ini nanti jangan dilipat maupun memberi coretan pada buku tes ini. Selanjutnya saya akan membacakan instruksi untuk pelaksanaan tes. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, namun mohon menunggu hingga saya menyampaikan instruksi sampai selesai. Yang pertama, silahkan siapkan alat tulis Anda di atas meja. Jangan menaruh barang apapun di atas meja kecuali alat tulis, buku tes, dan lembar jawaban. Yang kedua, saudara dimohon untuk menonaktifkan HP atau mode silent HP, lalu disimpan di dalam tas. Sudah semua? Baik, silakan buka buku tes 1.
Pada tes CFIT skala 3 bentuk A ini terdapat 4 subtes yang cara mengerjakannya berbeda-beda. Tes ini terdiri dari gambar-gambar yang setiap subtes terdapat contoh soal untuk saudara lihat dan pahami cara pengerjaannya. Contoh soal akan kita selesaikan bersama, namun untuk selanjutnya saudara bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, dalam tes ini nanti diberi waktu dengan stopwatch ini. Nanti ketika saya bilang mulai, kalian boleh mengerjakan, tapi jika stopwatch ini berbunyi, saya akan mengatakan stop. Jadi kalian nanti ketika stopwatch ini berbunyi, diharapkan kalian meletakkan alat tulis. Bisa dipahami? Selanjutnya masuk tes 1, contoh. Contoh soal yang pertama. Terdapat gambar ranting yang searah jarum jam. Di situ terdapat 6 pilihan jawaban. Kira-kira jawaban mana yang tepat untuk melengkapi kotak kosong tersebut? C. Ya, benar. Jawabannya C. Selanjutnya perhatikan contoh gambar yang kedua. Terdapat sebuah kotak yang di dalamnya terdapat arsiran yang semakin menurun. Kira-kira gambar mana yang cocok untuk mengisi kotak yang keempat? E. Ya, benar, jawabannya yang E. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Terdapat gambar yang menyerupai kelopak bunga. Pada kotak pertama terdapat 1 kelopak bunga, kotak kedua terdapat 2 kelopak bunga, yang ketiga terdapat 3 kelopak bunga. Lalu kira-kira mana gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang keempat? E. Ya, benar, jawabannya yang E. Baik, di sini terdapat 13 soal. Ibu harap kalian bisa mengerjakan secara mandiri dan optimal, jangan bekerja sama dengan teman. Tes dimulai 3 menit dari sekarang. Stop. Selanjutnya buka tes 2, halaman 3. Di situ terdapat 2 contoh. Perhatikan contoh gambar yang pertama. Di dalam kotak terdapat bangun segitiga dan juga bangun persegi. Carilah 2 gambar yang sama di antara 5 kotak tersebut. Kira-kira mana 2 gambar tersebut yang sama? B dan E. B dan D. B dan D. Ya, jawabannya B dan D. Untuk contoh soal yang kedua, terdapat gambar lingkaran. Pada kotak yang pertama, kedua, dan keempat tidak terdapat arsiran, namun pada kotak ketiga dan kelima terdapat arsiran. Mana 2 gambar yang sama? C dan E. C dan E. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu untuk cara menyilangnya. Di situ terdapat 5 pilihan gambar atau pilihan jawaban. Kalian bisa menyilang 2 pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban yang kalian pilih. Bisa dipahami? Bisa. Baik, di situ terdapat 14 soal. Tes dimulai 3 menit dari sekarang. Stop, letakkan alat tulis kalian. Selanjutnya buka tes 3. Terdapat 3 contoh soal. Perhatikan contoh gambar yang pertama. Di dalam kotak terdapat 4 persegi, yang di dalam persegi terdapat garis miring yang diarsir. Fokus kalian hanya pada gambar di dalam kotak, yaitu garis miring yang telah diarsir. Nah, kira-kira jawaban mana yang tepat untuk mengisi kotak kosong tersebut? B.
Ya, benar, jawabannya B. Yang kedua, terdapat gambar menyerupai burung. Pada kotak yang pertama dan kedua, burung tersebut tidak memiliki arsiran dan saling membelakangi. Sedangkan pada kotak ketiga, burung tersebut diarsir dan menghadap ke kiri. Kira-kira gambar manakah yang tepat untuk mengisi kotak kosong tersebut? C. Ya, benar, jawabannya C. Selanjutnya perhatikan contoh gambar yang ketiga. Pada kotak pertama terdapat 2 lingkaran yang diarsir. Pada kotak kedua terdapat hanya tinggal 1 lingkaran yang diarsir. Pada kotak ketiga terdapat 2 lingkaran yang tanpa arsiran. Kotak keempat, manakah yang cocok untuk mengisi kotak keempat tersebut? E. F. Ayo, yang mana? E. Jawabannya yang F. F. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang masih bingung? Tidak. Baik, untuk tes yang ketiga ini akan diberi waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Stop. Kita lanjut ke tes 4. Di situ terdapat 3 contoh soal. Perhatikan contoh gambar soal yang pertama. Terdapat 2 bangun, yaitu bangun persegi dan bangun lingkaran. Perhatikan titik tersebut. Titik tersebut berada di dalam lingkaran dan juga persegi yang saling bersinggungan. Kira-kira dari kelima pilihan jawaban tersebut, manakah gambar yang sesuai seperti contoh yang bagian sebelah kiri? C. Ya, benar, jawabannya C. Lanjut ke contoh yang kedua. Terdapat gambar persegi panjang dan juga segitiga. Titik tersebut berada di ujung atau lancipnya segitiga. Jawaban manakah yang tepat dari kelima jawaban tersebut? D. Ya, benar, jawabannya D. Selanjutnya perhatikan contoh yang terakhir. Terdapat gambar segitiga, garis lengkung, dan titik. Titik tersebut berada di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Kira-kira dari kelima pilihan jawaban tersebut, manakah yang sesuai? B. Ya, benar, jawabannya B. Sini terdapat 10 soal. Kalian bisa mengerjakan dalam waktu 2,5 menit dimulai dari sekarang. Stop. Untuk tes JAPI tes skala 3 bentuk A sudah selesai. Silakan masukkan nomor jawaban ke dalam buku tes. Selanjutnya saya akan membagikan lembar jawaban yang bentuk B. Untuk cara pengisiannya sama seperti tadi. Silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Sudah. Saya bagikan ya buku tesnya. Jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan buka buku tes halaman pertama tes 1. Di situ terdapat 3 contoh soal. Perhatikan contoh gambar yang pertama. Terdapat lingkaran yang berada di dalam kotak atau di dalam persegi. Semakin ke kanan, lingkaran tersebut semakin mengecil. Dari ke-6 pilihan jawaban tersebut, manakah gambar yang sesuai untuk mengisi kotak keempat? C.
Ya, benar. Jawabannya C. Selanjutnya perhatikan contoh soal yang kedua. Terdapat garis tegak lurus yang semakin ke kanan semakin bertambah. Manakah jawabannya sesuai untuk mengisi kotak yang keempat? Ya, benar. Jawabannya E. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Terdapat sebuah titik dan juga gambar menyerupai gunting. Titik tersebut bergerak semakin ke kanan atau menyerupai arah jarum jam. Kira-kira dari keenam pilihan jawaban, manakah gambar yang sesuai untuk mengisi kotak keempat? Ya, benar. Jawabannya E. Terdapat 13 soal. Saya akan memberikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Stop, letakkan alat tulis. Lanjut tes 2. Terdapat 2 contoh soal. Perhatikan contoh gambar yang pertama. Terdapat 5 gambar. Carilah 2 gambar yang sama di antara 5 gambar yang lainnya. Manakah kira-kira jawaban yang tepat? Ya, benar. Jawabannya B dan D. Untuk yang contoh yang kedua, manakah gambar yang kedua gambar yang sama? C dan E. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Terdapat 14 soal dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Lanjut ke tes 3. Terdapat 3 contoh soal. Perhatikan contoh gambar soal yang pertama. Di dalam kotak terdapat garis lurus yang diarsir. Manakah gambar yang tepat untuk mengisi kotak keempat? B. Ya, benar. Jawabannya B. Untuk contoh yang kedua, terdapat gambar tangan. Pada kotak pertama, tangan tersebut menunjuk ke arah kiri, gambar kedua menunjuk ke arah kanan dengan tanpa arsiran, yang ketiga menunjuk ke arah kiri dengan arsiran. Kira-kira dari keenam pilihan jawaban, manakah jawaban yang sesuai untuk mengisi kotak yang keempat? D. Ya, jawabannya D. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Terdapat 4 kotak yang di dalam kotak tersebut pada kotak pertama terdapat 1 kotak dengan arsiran. Pada kotak kedua, kotak bertambah 1 menjadi 2 kotak dengan arsiran. Yang ketiga, terdapat 1 kotak tanpa arsiran. Lalu untuk mengisi kotak yang keempat, dari keenam pilihan jawaban, manakah jawaban yang sesuai? F. Ya, benar. Jawabannya F. Baik, terdapat 13 soal. Waktu yang saya beri 4 menit dimulai dari sekarang. Selanjutnya buka tes 4 halaman 7. Terdapat 3 contoh gambar soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Terdapat bangun lingkaran dan juga persegi panjang yang saling bersinggungan. Perhatikan titik. Titik tersebut berada di dalam persegi panjang. Kira-kira dari kelima pilihan jawaban, manakah jawaban yang sesuai? C. Ya, benar. Jawabannya yang C.
Selanjutnya perhatikan contoh gambar soal yang kedua. Terdapat dua buah segitiga yang saling bersinggungan. Manakah gambar yang sesuai seperti pola gambar sebelah kiri? D. Ya, benar, jawabannya D. Selanjutnya contoh yang terakhir, terdapat bangun persegi panjang, garis lengkung dan juga titik. Titik tersebut berada di dalam persegi panjang. Carilah gambar yang sesuai dengan pola gambar sebelumnya. Mana kira-kira dari kelima pilihan jawaban? Ya, benar, jawabannya D. Tes 4 ini terdiri dari 10 soal. Waktu yang saya berikan 2,5 menit dimulai dari sekarang. Setelah selesai, silahkan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes kemampuan skolastik. Sebelumnya saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Cara pengisian identitasnya sama seperti tadi. Ada nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal lahir. Silahkan diisi. Jika sudah, saya akan membagikan buku tesnya. Saya akan membagikan dalam keadaan terbalik, jangan dibuka terlebih dahulu sebelum ada instruksi. Jika sudah, silakan buka petunjuk umum halaman 1. Tes kemampuan skolastik. Petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian 1 tes kemampuan berpikir verbal dan bagian 2 tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Buka halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Perhatikan contoh pertama. Kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan katanya yang mana? D. D. Ya, benar, jawabannya yang D. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D, minum dengan nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi, minum berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Beri tanda silang pada contoh. Selanjutnya contoh kedua, kalimat tidak lengkap.
Berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang tepat yang mana? Ya, benar, jawabannya B. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata B, makan siang, pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari, bagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Contoh yang ketiga, titik-titik berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan katanya yang benar yang mana? D. Ya, benar, jawabannya yang D. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D pertama dengan 2. Sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan 2. Berilah tanda silang pada huruf di dalam lembar jawaban sebagai berikut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Selanjutnya, silakan mengerjakan tes verbal yang pertama mulai dari sekarang. Stop, letakkan alat tulis. Nah, tes verbalnya sudah selesai, saya akan membagikan lembar jawaban yang tes numerikal. Selanjutnya, tes berpikir numerikal. Perhatikan halaman 13 bagian 2. Petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka. Pilihlah pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama, A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Contoh yang pertama, soal jumlahkan 13 ditambah 12, jawabannya berapa? Ya, betul, jawabannya 25. Berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban. Contoh yang kedua, kurangkanlah 30 dikurangi 20, hasilnya berapa? 10. Nah, karena soal itu dari antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun, jadi pilihan-pilihan jawaban A, B, C, dan D semuanya salah. Karena itu, berilah tanda silang pada huruf E atau semuanya salah dalam lembar jawaban. Ingatlah, tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5, 1/2/4, maka yang betul 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Pada tes numerikal ada 90 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit mulai. Stop, letakkan alat tulis kalian. Selanjutnya, mohon lembar jawaban dimasukkan ke dalam buku tes. Untuk tes selanjutnya, yaitu tes berpikir mekanik, saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan diisi identitasnya seperti tadi. Jika
sudah, saya akan membagikan buku tes dalam keadaan terbalik. Jangan dilipat dan jangan memberi coretan apapun. Selanjutnya, buka petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati untuk tes berikutnya. Bekerjalah lebih baik lagi. Buka halaman selanjutnya, halaman 2. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? B. Ya, jawabannya B, yang merasakan beban lebih berat. Karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Sekarang lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Manakah yang lebih berat dari gambar tersebut? C. Ya. Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap sesuatu jawaban, berikanlah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Terdapat 68 soal. Tes dimulai dari sekarang. Stop. Letakkan lembar jawaban di dalam buku tes. Selanjutnya, tes relasi ruang. Silakan diisi identitasnya. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 1, petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas.
Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Buka halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Perhatikan contoh nomor 1. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B atau C atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Ya. Untuk penjelasannya, tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dan dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh nomor 2. Apabila diperhatikan keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu, sebaliknya permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malah berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujungnya sempit juga abu-abu yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah tafsiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Selanjutnya, silakan mengerjakan 60 soal tersebut dengan waktu 25 menit mulai dari sekarang. Stop. Letakkan alat tulis Anda, masukkan jawaban dalam buku tes.
Baik saudara, setelah kita melaksanakan tes CFID dan tes bakat hari ini tadi, selanjutnya kita akan melaksanakan tes minat jabatan. Seperti biasa, saya akan bagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Silakan diisi identitasnya. Jika sudah, saya akan bagikan buku tesnya dalam keadaan terbalik. Mohon jangan dibuka sebelum ada instruksi dari saya. Silakan dibuka pada halaman pertama. Tes minat jabatan petunjuk umum. Tes ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Soal-soal tes ini berupa uraian-uraian singkat tentang bermacam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas 2 buah uraian pekerjaan. Tugas Anda ialah memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor, yaitu uraian pekerjaan yang paling Anda senangi. Meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan cara mencari nafkah, akan tetapi Anda jangan mempertimbangkan berapa gajinya, syarat-syarat sekolahnya, atau bagaimana pendapat orang tentang pekerjaan tersebut. Jadi, Anda harus memilih salah satu dari setiap pasangan kegiatan atau uraian pekerjaan, meskipun keduanya sebetulnya tidak Anda senangi atau keduanya Anda sukai. Perlu Anda ketahui bahwa di sini tidak ada pilihan yang salah atau betul. Sekarang perhatikan dulu lembar jawaban bagian 1. Dari atas ke bawah terdapat huruf-huruf. Ini terdapat huruf. Sedangkan dari kiri ke kanan terdapat nomor-nomor atau angka. Selanjutnya, cara mengerjakan tes ini adalah seperti contoh berikut. Contoh yang pertama, A1 mengurus anak dan membantu pendidikannya di panti asuhan. F1 berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat televisi, atau barang-barang yang lain. Dari kedua uraian pekerjaan di atas, pilihlah salah satu yang Anda senangi. Misalnya Anda lebih senang memelihara anak dan membantu pendidikannya, maka berilah tanda silang, yaitu A1. Disilang di nomor 1, cari lajurnya dulu, lajur A, huruf A, lalu disilang pada nomor 1. Lanjut ke bagian 2. Jika saudara memilih F1, silahkan cari huruf F, lalu cari angka 1, lalu disilang. Bisa dipahami? Bisa. Kerjakanlah setiap nomor pada halaman berikut menurut langkah-langkah seperti pada contoh. Dalam buku tes ini ada 120 nomor untuk bagian 1 dan 30 nomor untuk bagian 2. Anda tidak perlu memperhatikan atau memikirkan arti tanda-tanda pada buku tes maupun lembar jawaban. Anda diberi waktu yang cukup untuk menjawab semua nomor dalam buku tes ini. Bekerjalah terus dari satu halaman ke halaman berikutnya. Pilihlah salah satu dari setiap pasangan soal dan beri tanda silang pada lembar jawaban menurut cara-cara yang telah ditunjukkan. Apabila Anda sampai ke bagian 2, bacalah petunjuknya terlebih dahulu dan teruskan menjawab tes bagian 2. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, jangan sampai ada yang terlewat, kerjakanlah setiap nomor. Jangan memberi tanda apapun pada buku tes ini, silahkan bertanya bila ada bagian yang belum jelas. Selanjutnya, buka halaman 1 bagian 1. Saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Silahkan dalam pengerjaannya nanti letakkan lembar jawaban di atas buku tes. Lalu lembar jawaban diletakkan di bawah 2 pernyataan. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan. Jadi dalam mengerjakan ini nanti harus seteliti mungkin. Di situ terdapat A1, nanti dicari lajur pada huruf dulu, selanjutnya dicari angkanya sesuai pada pernyataan di buku tes. Selanjutnya saya akan menjelaskan penskorannya. Ketika kalian nanti sudah sampai mengerjakan
mengerjakan hingga 120 nomor, silakan ditotal setiap huruf pada lajur A sampai L. Misalnya pada lajur A, yang jawaban yang telah disilang ada 10, dia ada 15. Hingga L nanti jumlah jawaban harus 120. Jika jawaban kalian belum mencapai 120, bisa diulang kembali hingga jumlahnya 120. Lalu di bawahnya tersebut ada tanda plus, minus, dan juga 0. Sama seperti tadi, dihitung berapa jumlah jawaban yang ada plusnya, lalu dijumlah di sini, misalnya ada 10, terus minusnya ada 20, dan nolnya ada, dan sekian. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya silakan mengerjakan mulai dari sekarang. Selesai, silakan buka halaman 11, petunjuk bagian 2. Di bawah ini saudara akan mendapatkan 3 macam uraian pekerjaan dalam tiap nomor. Pilihlah salah satu dari 3 pekerjaan dalam tiap nomor. Nyatakanlah pilihan saudara itu dengan memberi tanda lingkaran pada angka-angka di lembar jawaban, sama seperti ketika mengerjakan bagian 1. Jangan menuliskan jawaban dalam buku tes ini. Selamat bekerja. Pada bagian 2 terdapat 3 pilihan pekerjaan. Anda harus memilih salah satu dari ketiga pekerjaan tersebut. Nah, letakkan lembar jawabannya di bawah 3 pernyataan tersebut. Lalu pilih jawaban sesuai yang telah dicontohkan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penskorannya. Untuk penskorannya sama seperti pada bagian 1, namun jumlah jawabannya harus 30. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Stop. Lembar jawaban bisa dimasukkan dalam buku tes. Baik, serangkaian tes pada hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas kesediaannya telah mengikuti tes pada hari ini. Semoga saudara semua mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Untuk hasil tes ini nanti bisa menunggu dari guru BK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.